Selamat bergabung kembali di mata kuliah Paleontologi GL 2171. Saya Mika Rizky Puspaningrum dari KK Paleontologi dan Geologi Kuarter Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Tema bahasan minggu ke-13 kita kali ini adalah mengenai fosil vertebrata. Pada segmen ketiga ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan mengenai fosilisasi vertebrata. Yang pertama kita akan membahas mengenai fosilisasi dari vertebrata. Sebenarnya, hampir semua bagian tubuh dari vertebrata itu bisa menjadi fosil. Namun, bagian yang paling banyak terpreservasi sebagai fosil adalah tulang dan gigi. Tentu saja karena bagian-bagian ini merupakan bagian yang paling keras, sehingga paling mudah terisi oleh mineral. Kemudian, bagian lainnya adalah jejaknya, yang berupa trek, jejak, dan impresi. Termasuk salah satunya adalah nanti impresi karbon. Kemudian, bagian yang bisa terpreservasi sebagai fosil juga adalah endokast atau cetakan dari bagian dalam tulang. Terutama yang paling banyak adalah bagian dalam dari tulang tengkorak. Kemudian termasuk salah satunya lagi adalah jaringan lunak yang membeku atau menjadi mumi. Dan yang terakhir adalah bagian-bagian molekulnya, termasuk DNA, kolagen, protein, dan fragmen protein lainnya. Sebelum kita lihat contohnya satu persatu, kita akan kembali ke materi beberapa minggu sebelumnya, yaitu tipe-tipe fosilisasi. Jadi kita ingat-ingat sedikit ya, bahwa fosilisasi itu terdiri dari permineralisasi atau penambahan mineral baru ke dalam bagian tubuh atau tulangnya, kemudian replacement dan rekristalisasi, yaitu penghilangan dan penggantian mineral baru dalam sisa tubuh terutama tulang dan gigi, kemudian atresi atau karbonisasi, yaitu penekanan atau kompresi bagian tubuh yang terkubur secara sangat cepat oleh sedimen-sedimen yang halus. Kemudian impresi, cast, mold, dan track, yaitu cetakan bagian tubuh atau jejaknya. Kemudian pembekuan, tentu saja pembekuan tubuhnya. Kemudian preservasi atau fosilisasi molekul, yaitu DNA dan bagian-bagian lain yang sudah saya sebutkan tadi. Dan yang terakhir adalah terperangkapnya seluruh atau sebagian bagian tubuh dalam ember. Baiklah, mari kita mulai melihat contoh-contoh dari fosilisasi vertebrata. Yang pertama, dari fosilisasi vertebrata ini adalah bone bed stegodon yang bisa kita temukan di lapisan atau sedimen lacustrine dan fluvial yang berumur kuarter di Soa Basin, Flores. Jadi di sini kita bisa menemukan fosil hominin, vertebrata, juga fosil tumbuhan dan moluska. Nah, fosil-fosil yang ada di sini termineralisasi pada lapisan Tufaceus dan dari perkiraan jumlah dari stegodon individu stegodon yang ditemukan di sini adalah ribuan, jadi banyak sekali ya. Nah, umurnya sendiri adalah sekitar 1,5 hingga setengah juta tahun yang lalu. Nah, coba kalian tebak apa jenis fosilisasi yang terjadi pada kumpulan tulang stegodon di Flores ini. Nah, inilah jenis fosilisasinya. Jadi yang pertama tentu saja adalah permineralisasi. Jadi bagian-bagian kerasnya atau bagian-bagian keras seperti tulang, gigi, kemudian cangkang-cangkang moluska dan tumbuhan itu mineralnya tergantikan oleh mineral-mineral dari Tufaceus yang lebih keras. Kemudian beberapa bagian juga mengalami replacement dan rekristalisasi. Kemudian contoh kedua kita adalah fosil rodent dari Mesel Oil Shale di Jerman yang terkompres dan terkarbonisasi. Jadi Mesel Oil Shale ini dia sebenarnya adalah sebuah cekungan yang di dalamnya terpreservasi banyak sekali fosil mamalia dan tumbuhan gitu. Jadi umurnya sendiri adalah sekitar Eosen atau 48
ribu tahun yang lalu. Jadi kalau kita lihat fosil-fosil di sini itu masih bentuknya masih lumayan lengkap, karena bahkan organ-organ dalamnya pun dia juga bisa terpreservasi, termasuk juga bulunya dan kulitnya. Jadi preservasinya sangat baik ya. Jadi kalian tebak bahwa proses fosilisasinya itu adalah impregnasi atau impregnasi dari minyak atau tar. Jadi minyak atau tar ini dia melapisi bagian-bagian tubuh dari mamalia dan tumbuhan, sehingga bakteri-bakteri tidak bisa membusukkan bagian-bagiannya lagi. Kemudian karena dia tertutup oleh sedimen, maka dia terpreservasi menjadi fosil yang bisa kita lihat terlapisi oleh minyak atau tar. Contoh selanjutnya adalah bagian tubuh mamut yang terfosilisasi dengan cara terbekukan. Jadi salah satu contohnya di sini adalah bayi mamut yang berumur sekitar 1 tahun yang bernama Liuba. Jadi fosil ini ditemukan di Siberia yang berumur Pleistosen atau sekitar 40.000 tahun yang lalu. Nah, ternyata di Siberia ini selain satu bagian tubuh mamut juga ditemukan fosil-fosil yang terbekukan. Seperti contohnya adalah satu bagian tubuh bayi dari singa kutub dan juga mamut. Nah, contoh selanjutnya adalah fosil jejak. Nah, fosil jejak kali ini cukup unik, yang namanya adalah koprolit. Jadi koprolit ini adalah kotoran atau sisa pencernaan yang telah terfosilisasi. Jadi jangan khawatir, dia sudah tidak bau ya, karena sudah berubah menjadi batuan. Nah, dari koprolit ini kita bisa memperoleh informasi mengenai apakah makanan hewan itu atau apakah yang dulu diburu kalau misalnya dia karnivora. Fosil jejak lainnya, contohnya adalah fosil vertebrata tertua yang pernah kita temukan di Indonesia. Jadi fosil vertebrata tertua ini kita temukan di Sumatera Barat, yaitu pada formasi sawah lunto yang berumur sekitar Oligosen. Jadi pada saat itu paleogeografi pada saat Oligosen adalah kita bisa lihat di sebelah sini. Jadi daratannya hanya berbeda dari yang kita temukan pada saat ini. Jadi ini adalah fosil jejak yang bisa kalian lihat di sini dan di bawah ini. Jadi bisakah kalian menebak fosil jejak apakah ini? Ya, kalau misalnya kalian menjawab sebagai fosil jejak burung, kalian betul. Jadi fosil jejak ini merupakan fosil jejak burung Aquatila vipes, atau seperti burung-burung yang dia habitatnya adalah di tepian danau. Jadi ini menandakan bahwa daerah ini lingkungannya dulu merupakan tepian-tepian danau dan dihuni oleh salah satunya oleh burung. Nah, fosil burung ini juga ternyata berasosiasi dengan beberapa inofosil. Jadi kemarin kalau kalian masih ingat materi kemarin mengenai inofosil, nah ini fosil jejak burung ini dia berasosiasi dengan inofosil. Kemudian salah satu juga contoh dari fosil yang kita temukan di cekungan basin di formasi sawah lunto itu adalah fosil ikan Ombilinictis yamini. Nah, ini sebenarnya fosilnya mirip ikan emas atau ikan gurame gitu ya. Jadi ikan-ikan air tawar yang hidup di danau juga. Jadi kalau kita gabungkan datanya antara fosil jejak tadi dan fosil ikan ini, kita bisa tahu bahwa daerah situ dulunya adalah merupakan danau air tawar. Nah, kalau kalian lihat di sini, jenis fosilisasinya adalah impresi karbon. Kenapa? Karena ternyata bagian-bagian tubuhnya, ini kalian masih bisa lihat tulang dan sisiknya masih terlihat jelas. Ini dia masih terpreservasi dengan baik. Makanya disebut sebagai impresi karbon.
Nah, kemudian contoh fosil jejak lainnya adalah ini, jejak fosil dinosaurus, kemudian ikan yang juga terkarbonisasi. Nah, yang terakhir ini dia adalah contoh salah satu fosil yang sangat terkenal, yaitu Ichthyosaurus. Nah, ini preservasinya sangat bagus ya. Jadi fosilisasinya terjadi dengan cepat. Jadi ketika dia masih berenang langsung tertutup oleh sedimen berukuran halus. Jadi bahkan di fosil ini, fosil Ichthyosaurus ini, kalian bisa lihat kalau sedimennya di sini adalah lempung, kemudian dia tertutup oleh sedimen lempung ketika dia sedang melahirkan anaknya. Jadi kalian lihat di sini, kerangka kecil yang ada di sini sebenarnya adalah anak Ichthyosaurus yang baru saja dilahirkan gitu, atau baru akan lahir gitu. Kemudian dia langsung tertutup oleh sedimen. Jadi cukup tragis ya nasibnya. Demikian bahasan kita mengenai jenis-jenis fosilisasi pada vertebrata. Pada segmen selanjutnya, kita akan membahas mengenai tafonomi vertebrata.